Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah-wajahnya tidak kelihatan sepertinya. Yang kelihatan hanya mata dan jidatnya saja. Ayo lihatin dulu wajahnya yang cantik-cantik ini semua. Mbak Akila kelihatannya cuma mata tok. Coba lihat wajahnya, Mbak Akila. Ini Mbak Fatima juga kelihatannya cuma matanya saja. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Harus semangat belajar matematika di awal-awal ini harus semangat soalnya kan kalau pagi-pagi tuh semangatnya masih fresh ya, masih fresh. Jadi belajar matematika insya Allah nyambung ya. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelumnya suara Ibu apakah terdengar? Ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Um, Adristi Rahma, Nadia, Alza, Invelia, Andini, Akila, Asmaul Anisa, Asmaul. Oh, belum ada. Tadi enggak ada ya? Oke, 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 Bu. Nggih. Atira Wahyu Putri Sasangko, Sasongko. Aurelia. Oke, Aurora. Oh, nggih. Austin. Nggih. Terus Ayla. Ayla Putri Susila. Baik Jihad. Jihad. Bunga Ayu. Oke. Cinta. Masya Allah, suaranya menggelegar. Clarissa. Cynthia. Cynthia. Oke. Fatima Zahra. Oke. Ladida. Gea. Gea. Gea Adelia. Gea Adelia. Gea. Gea Yorin. Oke. Helga. Novia. Novi. No, Vaneta. Amelia Fitriski. Oke. Siapa di sini yang belum dipanggil namanya? Tidak ada ya? Oke, siap. Di sini udah masuk Google Classroom semua kan ya? Ya. Oke. Sebelum sebelum kita mulai belajar, kita ini dulu ya. Tangan semua kepalanya digoyang-goyangkan dulu. Yuk, ke kanan, ke kiri, 1, 2, sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya diangkat ke atas. Coba sekarang buka Google Classroom-nya. Ibu sudah mengirimkan materi untuk hari ini, yaitu tentang apa ya? Tentang hubungan, sebentar. Hubungan Hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Coba buka Google Classroom-nya. Di situ Ibu sudah mengirimkan
bahan ajar. Coba itu nggak banyak kok, cuma beberapa lembar. Ibu minta kalian itu untuk baca dulu bahan ajar itu, agar ketika ibu nanti menjelaskan kalian itu udah nyambung. Oh iya ya, sudah aku baca tadi. Eh, jadi waktu ibu menjelaskan itu kalian itu sudah nyambung gitu apa yang ibu jelaskan dengan yang sudah kalian baca, dan itu agar kalian itu mudah untuk memahaminya. Oke? Ibu kasih waktu 10 menit. Eh, ya 10 menit untuk baca. Baca dulu materinya itu. Sudah selesai anak-anak? Halo? Oh, sudah. Yang lain sudah semua? Yang lain? Oke, udah selesai ya. Udah ada yang jawab berarti sudah selesai. Yuk kita belajar bareng-bareng. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan kalian itu mudah memahami setiap perkataan ibu. Bismillah. Oke, hari ini kita mempelajari fungsi kuadrat juga, tetapi kita mempelajari tentang ini loh, hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Oke, kita ulang lagi ya pembelajaran yang kemarin itu. Fungsi kuadrat, ada yang tahu fungsi kuadrat itu apa? Eh? Anggota bilangan real. Eh? Ya, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Masih ingat nggak anak-anak contoh fungsi kuadrat itu gimana? Coba lihat ini. Contoh fungsi kuadrat itu seperti ini loh, contoh nomor 1. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 7. Itu contoh persamaan kuadrat. Ada apa lagi, Bu? X kuadrat dikurang 6x aja, nggak ada C-nya. Iya, itu juga contoh persamaan kuadrat. Terus fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Itu contoh persamaan kuadrat juga ya. Grafik fungsi kuadrat itu menyerupai apa? Yang ingat dulu kemarin grafik fungsi kuadrat itu dia bentuknya seperti apa sih? Ada yang masih ingat? Bentuknya seperti parabol. Bentuknya seperti, iya, parabola. Terus kalau bentuknya seperti parabola, fungsi kuadrat disebut juga dengan fungsi apa? Hah? Fungsi polinom, kurang benar. Fungsi kuadrat itu disebut juga dengan fungsi, tadi kan dia menyerupai parabola. Terus kalau misalnya menyerupai parabola, dia nama lainnya berarti fungsi apa dong? Iya, betul. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan kalau misalnya fungsi kuadrat itu nama lainnya adalah fungsi parabola. Masih ingat yang kemarin Ibu jelasin? Atau sudah lupa? Nggak apa-apa, nanti diingat-ingat lagi ya. Oke, apa sih Bu pengaruh nilai A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat? Apa nggak ada ngaruhnya ya? Ngapain sih ada A, B, C tuh ngaruh nggak ya sama grafik fungsi kuadrat? Ternyata ada pengaruhnya loh. Kalau nilai A-nya itu positif, positif itu dari angka berapa? Positif itu hurufnya huruf angka berapa saja? Positif itu ada yang tahu? Oke, betul. Jika A-nya itu positif, maka grafiknya terbuka ke
Atas, betul. Kemarin kan kita sudah pelajarin ya, kalau A-nya lebih dari nol atau A-nya positif, grafiknya ke atas. Kalau A-nya negatif atau lebih kurang dari nol, maka grafiknya terbuka ke bawah. Sudah kan? Sudah dipelajarin kan kemarin sama Ibu? Sudah kan? Ingat ya? Sudah, yang Ibu kasih tugas itu loh. Selanjutnya, yuk kita perhatikan perbedaan grafik berikut ini. Kalau yang Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2 itu grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Kenapa terbuka ke atas? Karena apa yo? Karena yang tadi. Nah betul, pinter. A-nya positif atau lebih dari sama dengan lebih dari nol. Pinter ya, udah tahu ya? Ingat ya, kalau dia itu lebih dari nol, lebih dari nol atau dia itu positif, maka dia terbuka ke atas. Udah tahu bedanya kan? Kalau yang bawah itu namanya terbuka ke yang satu lagi ke bawah. Karena apa? Karena A-nya negatif atau kurang dari nol. Udah tahu ya bedanya ya? Ingat yuk, siapa yang bisa mengulang? Coba Mbak Adristi. Coba Mbak ulang lagi Mbak, gimana perbedaannya? Coba ulang lagi perbedaannya. Kalau dia grafiknya terbuka ke atas, dia kenapa terbuka ke atas? Kalau dia terbuka ke bawah, kenapa dia terbuka ke bawah? Iya, pinter. Udah paham ya? Lanjut. Kan Bu ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C. Sekarang nilai B pengaruhnya apa sih Bu? Kalau A kan membentuk pengaruhnya ke bentuk itunya, ke bentuk grafiknya dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau nilai B apa sih Bu pengaruhnya atau nggak ada ngaruhnya? Yuk kita lihat. Nilai B pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan subuh simetri. Yuk kita perhatikan yuk. Bulatan biru adalah titik puncak. Yuk kita lihat. Yang mana yang biru tuh? Titik apa aja? Nah, ya. Hmm, titik itu, yang bulatan biru adalah titik puncak maksimum dan titik puncak minimum. Garis putus-putus, tahu kelihatan tuh garis putus-putusnya? Kelihatan? Garis garis putus-putus itu apa, Bu? Ngapain ada garis putus-putus? Garis putus-putus itu adalah sumbu simetri. Oke, yuk kita ulang lagi yuk. Kalau bulat biru itu adalah titik puncak maksimum dan titik puncak minimum. Kalau garis putus-putus itu apa, Bu? Garis putus-putus itu adalah sumbu simetri. Oke, paham? Ingat? Paham, alhamdulillah. Ayo kita ulang lagi yuk. Pengaruh nilai A. Kalau nilai A itu lebih dari nol, maka dia terbuka ke atas. Kalau kurang dari nol, terbuka ke bawah. Kalau pengaruh nilai B, pengaruh nilai B itu nilai B pada grafik itu menunjukkan apa? Iya benar. Terus kalau bulatan biru itu dia apa? Dan
Titik puncak minimum. Garis putus-putus itu simetri, pinter, udah pinter semua ya. Kan ada nilai A, nilai B, nilai C. Sekarang kita ada nilai C. Nilai C itu apa, Bu, pengaruhnya? Nilai C itu pada grafik AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan apa? Ada ada yang bisa bantu? Menunjukkan apa? Nilai C itu pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi tersebut dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C. Oke, kita lihat contohnya. Yuk kita lihat grafiknya. Coba perhatikan grafiknya. Grafik yang berwarna biru merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Ingat ya, Y sama dengan yang biru, grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Grafik tersebut memotong sumbu Y pada koordinat, ayo kita lihat. Di mana dia memotong sumbu Y ya? Sumbu Y itu yang mana? Yang tegak atau yang miring? Yang ini? Yang vertikal atau yang horizontal? Yang tegak atau yang tidur? Sumbu Y itu yang tegak atau yang tidur? Oke, tegak. Dia memotong di mana? Grafik yang warna biru itu memotong sumbu Y di titik berapa? Itu loh. Y itu kan yang berdiri, terus graf Y itu kan yang berdiri, terus dia yang apa namanya? Grafiknya itu memotong sumbu Y itu di titik berapa? Pinter 0,2 dan mempunyai titik puncak minimum. Grafik yang berwarna biru merah merupakan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan min X kuadrat dikurang 5X dikurang 4. A-nya kan kurang dari A-nya kan negatif, makanya grafiknya itu terbuka ke bawah. Kelihatan kan yang warna merah? Kelihatan bedanya kan dari grafiknya. Dari fungsinya kan kelihatan yang di atas, yang warna biru itu fungsinya X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 kan itu positif A-nya. Kalau yang warna merah itu fungsinya kan min X kuadrat dikurang 5X dikurang 4. Jadi grafiknya terbuka ke bawah. Kelihatan kan bedanya? Oke, grafik tersebut memotong sumbu Y. Yuk, lihat yang mana Y? Itu loh yang yang ada tanda panah, panah warna merah yang di bawah. Itu yang dipotong. Kan Y-nya itu yang berdiri, terus dia itu memotong grafik yang warna merah itu memotong sumbu Y di titik 0, min 4 dan mempunyai titik puncak maksimum. Sudah paham? Oke. Bedanya kan? Oke, siap. Pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi f Pembuat nol fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah nilai x yang menyebabkan fx itu sama dengan 0. X-nya itu x-nya itu menyebabkan fungsinya sama dengan 0. Itulah nilai pembuat 0. Nilai tersebut dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi kalau kita mau tahu pembuat nolnya itu berapa, kita selesaikan dulu persamaan kuadratnya. Yuk kita lihat contohnya. Tentukan pembuat nol fungsi pada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Gimana Bu cara menyelesaikannya? Yuk kita lihat.
Y-nya kan nih X kuadrat dikurang X dikurang 2. Terus kita faktorin. Ingat kan memfaktorkan? Masih ingat? Waktu belajar persamaan kuadrat, kan mencari, kan ada memfaktorkan ya? Yuk kita faktorkan. Berapa Bu faktorannya? Ternyata faktorannya adalah X dikurang 2 dikali X dan X ditambah 1. Kelihatan? Dan masih ingat kan gimana cara memfaktorkan? Sudah paham, udah pinter pasti. Wah, Mas belum paham? Yang waktu persamaan kuadrat loh. Nanti buka lagi ya catatannya ya. Oke. Kalau misalnya lupa gimana sih Bu cara memfaktorkan? Buka lagi bukunya yang buka lagi catatannya tentang memfaktorkan. Oke, siap. Sudah kita faktorkan, terus kita mencari nilai X sama X dan X-nya. Yang pertama kan hasil pemfaktorannya X dikurang 2 sama dengan 0. Terus berapa X-nya? Berarti X-nya sama dengan 2. Paham? Paham? X dikurang 2 sama dengan 0. Paham? Terus, bagaimana caranya untuk menghilangkan X-nya? Menghilangkan negatif 2-nya. Berarti, menghilangkan negatif 2 itu kan harus ditambah dengan 2. Ditambah dengan 2. Berarti, X dikurang 2 ditambah 2 agar hilang, agar jadi 0. Dan kalau di kiri ditambah positif 2, maka di kanan juga harus ditambah positif 2. Berarti X dikurang 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2. X kan min 2, negatif 2 ditambah 2 itu kan habis. Negatif 2 ditambah 2 kan habis. Berarti tinggal sisa X. Terus di sebelah kanannya kan 0 ditambah 2. Jadi, sama dengan berapa? 2. Jadi hasilnya X sama dengan 2. Paham? Ya, lanjut. Yuk kita perhatikan grafik fungsinya. Bulatan berwarna merah merupakan pembuat 0 ya dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2, yaitu negatif 1 dan 2. Tadi kan udah kita carikan pembuat nolnya berapa, yaitu negatif 1 dan 2. Jadi kita letakkan titiknya itu di grafiknya. Yang bulatan merah itu kan 1, yang N itu negatif 1. Negatif 1 ya. X-nya negatif 1, X kan yang kayak gini itunya. Apa namanya? Yang melintang. Yang apa sih? Ya, yang melintang ya. Yang tidur gitu. Titik apa? Garisnya kan yang horizontal. X kan itu tadi yang negatif 1 sama 2 itu kan sama-sama X. Terus kita perhatikan tuh, yang N itu adalah negatif 1. Negatif 1. Dan yang ini, yang apa namanya? Yang ini loh. Ini yang negatif 1. Ini kan 2. Sebelum negatif 2 kan ada negatif 1 di sini, tapi nggak ditulis. Ini ya, negatif 1. Yang ini 2. Positif ya, positif. Ini ada 1 di sini, ada 2 di sini. Oke, kelihatan? Ini adalah pembuat nolnya. Pembuat nol dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Kelihatan ya? N sama O. Oke? Sudah paham? Sudah paham anak-anak? Kita akhirin ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Apa yang Ibu jelaskan mudah kalian untuk memahaminya. Dan yang tugas yang kemarin itu dikerjakan ya. Dikerjakan, dikirim terakhir besok.
materi yang hari ini dicatat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk pelajaran